Jadi nanti kalau kita jadi misalnya kita punya 40 kali 40, ini semua direkam ya. Jadi 40 kali 40 adalah 1600, kita tahu. Jadi kalau 39 kali 41, cepatnya kita dapatkan, ini dikurang 1 saja, 1599. Kalau 38 kali 42, ini akan menjadi 1500, berapa nih? Dikurangi berapa kalau tambah 2 dan kurang 2? Dikurang 4 ya? 1596. 90. Boleh? Jadi kalau 37 dikali 43, hasilnya akan menjadi? 1560. Akan beda berapa? Dengan 1600 akan berbeda? Akan berbeda 9. Ya. Jadi ini 1591. Ini oke, ini asalnya dari 40 kurang 1 kali 40 tambah 1. Kalau ini berasal dari 40 kurang 2 kali 40 tambah 2. Ini 40 kurang 3 kali 40 tambah 3. Ya. Dan ini menjadi 40 pangkat 2 kurang 1, 1 pangkat 2. Ini 40 kuadrat kurang 2 pangkat 2. 40 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2. Gitu ya. Apa dia dikurangi 9? Oke. Kita lihat siapa yang belum tadi. Siapa? Oke. But you can still hear me. Ya, jadi oke. Sekarang saya akan mencoba untuk kelas 5-6. Tadi pendahuluan untuk kelas 3-4, tapi bisa berguna juga untuk kelas 5-6. Nah, saya punya pertanyaan begini. Saya punya persegi panjang. Saya punya persegi panjang, jadi di sini siku-siku, di sini siku-siku, ya. Di sini 8, di sini 12. Saya enggak pakai sentimeter, enggak pakai satuan ya. 8, 12, ya. Kalau saya ambil begini, kalau saya di sini saya buat setengah, bagi 2, ini jadi setengah ya. Sama panjang, ininya sama panjang, dan ini juga sama panjang, ya. Kemudian saya mau cari luas segitiga ini yang saya arsir. Berapa luasnya? 24. 24. Cepat sekali ya. Yang jawab tadi siapa? Andrew ya? 24. Ya. Kalau saya mau tanya kelilingnya, ada yang tahu nggak? Keliling segitiga ini. Segitiga yang diarsir itu. Nih, yang saya arsir ini. Ada yang tahu nggak kelilingnya berapa? Ada yang tahu kelilingnya berapa?
Siku-siku di sini. Dua 24. 24, benar. Kelilingnya juga 24. Kenapa 24? Karena sisi miringnya ini, jadi di sini 6, ya. Sini 6, 6, di sini 8. Sisi miringnya adalah 10. Tahu dari mana? 10 ini kita dapat dari hukum Pitagoras, ya. Nah, umumnya kelas 6 sekarang belum belajar Pitagoras, tapi untuk perlombaan di Prakto harus tahu ya Pitagoras. Gini caranya, coba lihat. Kalau kita punya segitiga terus siku-siku di sini panjangnya C, sini panjangnya A, sini panjangnya B. C kuadrat itu adalah sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau siku-siku di sini, ya. Jadi kalau kita punya tadi 6, 8, jadi tadi di segitiga di atas, kita dapati bahwa ini 6, ini 8, terus miringnya kita tidak tahu. Katakanlah kita taruh dengan C. Ya. Bagaimana kita cari C? C pangkat 2 itu menjadi 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Nah, ini adalah 64 tambah 36, berarti sama dengan 100. Nah, bila C kuadrat sama dengan 100, maka C-nya itu sebenarnya sih secara aljabar plus minus 10. Tapi C positif ya, lebih besar dari 0, maka C itu sama dengan 10. Atau saya boleh langsung lah. Untuk anak SD, kalau C kuadrat 100, maka C-nya kalau positif, ini kan panjang positif ya, panjangnya 10. Jadi kelilingnya, jadi sekali lagi, kalau dia begini segitiganya, ini 6, ini 8, ini 10, kelilingnya itu adalah kelilingnya 8 tambah 6 tambah 10. Ya. Boleh? Oke, coba kita latihan dulu Pitagoras ya. Saya mau tanya, kalau saya punya segitiga begini, di sini 8, di sini 15. Berapakah panjang sisi miring saya? Coba kelas 6, 56, 8, 15, berapakah sisi miringnya? Tujuh belas. 17. Benar sekali. Misalnya saya sebut ini sebagai M, ya. M. Ya, M ya. Berarti M kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi 225 ditambah 64 sama dengan 289. M kuadrat 289 berarti karena M lebih besar 0, M positif ya. Panjangnya M itu tidak ada negatif, makanya M sama dengan 17. Atau itu M boleh juga ditulis segini, akar dari 289 sama dengan 17. Nah, jadi di sini M itu sama dengan 17. Ya. Oke, satu lagi. Kalau saya punya begini, siku-siku, di sini 25, ya. Di sini 7. Berapakah yang sini? Siku-siku ya, ini tanda siku-siku.
24. Oke, katakanlah ini T ya. Saya sebut ini yang tidak tahu ini saya sebut sama dengan T. Oke, tinggi ya. Menurut Pitagoras 25 pangkat 2 itu sama dengan T pangkat 2 tambah 7 pangkat 2. Ya. Jadi ini 625, ini T kuadrat, ini tambah 49. Perhatikan kalau kita mau cari T ini masih diganggu oleh 49. Keluarkan pengganggunya, di kanan ini kita kurangi 49. Maka di sebelah kiri kita kurangi 49 juga. Maaf. Di kanan kita kurangi 49, kiri kita kurangi 49. Kenapa kita kurangi 49? Supaya yang kita tambah ada pengganggunya. Setelah kita kurangi dengan 49, maka ruas kanan, sebelah kanan sama dengan tinggallah T kuadrat. 49-nya sudah hilang. 49 kurang 49 kan 0. Maka di sini tinggal 625 kurang 49. Kalau kita hitung 625 kurang 49 itu adalah 576. Ya. 576. Dan karena T lebih besar 0, T itu positif. Berapa pangkat 2 yang 576? Ya. Berapa pangkat 2? T-nya itu adalah 24. 24 pangkat 2 itu sama dengan 576. Jadi ini adalah T-nya adalah 24. Ya. Mesti cukup tahu ya kalau untuk peserta di kelas 5 dan 6 ya. Siapa yang mau ikut berlomba di KSN, OSN, dia mesti tahu ya Pitagoras. Oke. Kemudian saya punya begini. Ya. Saya punya lingkaran. Saya punya lingkaran. Jari-jarinya 10. Ya. Jari-jarinya 10. Ya. Luasnya ini, luas lingkaran ini, saya sebut saja sebagai L1. Ya. Luas lingkaran ini saya sebut L1. Ya. Kalau saya buat lingkaran baru, katakanlah dia punya R, jari-jarinya itu adalah 30. Terus ditanya, berapakah luas lingkaran yang baru ini? Yang ini, yang di bawah ini. Lingkaran yang besar lah. Luas di sini L1. Nah sekarang jari-jarinya dinaikkan jadi 3 kali. Berapakah luas lingkaran yang besar yang baru ini? 450. Nah. Bukan. Nyatakan dengan L. Nyatakan dengan L1. Berapa kali L1? Luasnya berapa kali L1? Atau L1 tambah berapa? Atau L1 kurang berapa? 150 kali 3. Enggak, harus dinyatakan dengan L1. Nyatakan dengan L1.
Kenapa itu enggak bisa buka mic katanya, Kevin? Ya, 28,260. bukan, maksud saya dinyatakan dengan L1. Duh, memang ini memang pertanyaan saya oke. Luas lingkaran 1 dikali 3. Ada yang jawab begitu. Apa benar ya? Benar? Andrew, gimana Andrew? Andrew Wijaya? Tidak. Ya, coba lihat ya. Agatha gimana? Agatha Christie bagaimana? Berapa luasnya? Jadi ya, ini memang boleh juga ditulis begini ya. Luas adalah pi kali R kuadrat ya. Kalau ini kan luasnya gini ya. Luas sama dengan pi R kuadrat sama dengan pi kali 10 kuadrat sama dengan pi kali 100 atau kali ya. SD masih pakai kali ya. Kali 100. Nah, mesti tahu ya, pi kali 100 bisa ya, terus itu bisa dipendekkan menjadi 100 pi. Begitu juga di sini pi R kuadrat ini jadi pi kali 30 kuadrat ya. Kali ya. Jadi pi kali 900 bisa disingkat menjadi 900 pi. Ya. Tadi di atas 100 pi menjadi 9 pi. Jadi 100 pi ini adalah L1 ya. Sedangkan ini adalah 900 pi. Kali L1. Ya. 9 kali L1. Oke. Saya balik dulu ke topik kelas 3 4. Nanti saya balik lagi ke kelas 5 dan 6. Bentar ya. Nah, untuk kelas ada yang hadir enggak di sini yang kelas 3 4 atau kelas 5 6 semua yang hadir? Hadir, cuma Andrew ya? Andrew kelas berapa sekarang? Hadir, Pak. Hadir, Baru terima rapor naik kelas. Oh, Rafa ya, Adelio kelas 3B ya. Ada pertanyaan Rafa? Tidak, Pak. Oke, sekarang saya balik ke kelas 3 dulu ya. Sekarang saya punya kelipatan 12, 24, 36, 48 dan seterusnya ya.
terus menerus. Ini bahan untuk kelas 3 dan 4. Bapak ngalek, Pak. Pak, bocah SK. Daerah Pak, Bapak Ya. ngalek. lag ya, suara saya. Oke, ya. Sebentar ya, mau diatur dulu internet di sini sebentar. Saya ambil dulu. Bentar ya. Masih nge-lag suara saya? Tidak. Nah, lagi yang lain ini memang pakai IndiHome, tetapi kadang-kadang IndiHome juga lagi down begitu ya. Jadi yang pakai internet di rumah ini lagi diberhentikan dulu yang lain. Sebentar, supaya internetnya jadi bagus dulu. Sebentar. Oke, terima kasih sabarannya. Jadi berapakah kelipatan 12? Ada nggak? Rafa gimana? Suara saya sudah lebih jelas? Jelas, Pak. Oke. Kelipatan 12 terdekat dengan 200 adalah? 192. 192. Benar? Ya. Kelipatan 12 lagi sesudah 192 berapa? Jadi 204, Sar. 24, terus ada nggak tahu berapa, 180, 192, 204. Jadi mana yang lebih dekat? 192 atau 204? Lebih dekat ke 200. 292, Sar. 204.
204 yang terdekat ya. Jadi kelipatan 12 yang terdekat dengan 200 adalah 204. 204. Ya. Oke. Ya, ya, ya. Ini ada lagi nih untuk kelas 3-4 ya. Favorit saya nih buat soal-soal seperti begini. Coba lihat ya. Di suatu antrian, Ani nomor 7 dari depan. Dari depan Ani nomor 7 dan nomor 10 dari belakang. Ya. Di suatu antrian atau barisan, Ani nomor 7 dari depan dan nomor 10 dari belakang. Ada berapa orang dalam antrian itu? 16. Berapa? 16. 16 ya. Benar ya? Jadi Ani 16. ada 6 di depan ya. Ada 6 orang di depan dan di belakang ada 9. 15. 6 tambah 9, 15 tambah Ani dong. Jadi benar 16 orang. Ya, oke. Masih kelas 3-4. Kalau saya punya segitiga begini, ada berapa segitiga di gambar ini? Anak 4. kelas 3. 4, Berapa? Pak. 4. 4. 5. 5. Ada 5 ya. Oh, iya. Yang besar begini ada 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan yang besar sekali seperti yang itu, ya ada 1. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 tambah 1 yang besar. Ada 4 yang kecil, ada 1 yang besar. Jadi ada 5 segi 3. Oke. Oke. Sekarang gini, ada lagi yang seperti itu. Kalau gini, aduh, sorry. Clear all. Nggak terlalu bagus ya. Terus saya buat gini aja. Ada berapa segi 4 di sini? Ada 4. Ada 3. Ada berapa segi 4? 5. 5. 5 ya. Jadi yang begini ada yang begini, yang ukuran 1 begini. Atau sorry. Sebentar. Yang ukuran 1 begini ada 3 ya. Ada 3 tuh. Ada 3. Kemudian yang begini, ukuran yang besar, begini ada 1 ya. Ada 1. Terus yang ukuran gemuk begini, gemuk, yang begini ya, ini begini, ada juga 1. Jadi ada 5 segi 4. Kalau segi 4 bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang tahu? Rectangle. Ya? Rectangle. Oh ya, ini
persegi panjang rectangle ya. Persegi panjang itu. Tapi kalau segi 4 apa? Semua segi 4 disebut apa? Square, sir. Square itu persegi ya. Itu sama dengan persegi. Square. Apa? Kalau segi 4 bahasa Inggrisnya apa? Quadrilateral ya. Quadrilateral. Itu segi 4. Oke. Oke. Sekarang saya kembali lagi ke materi kelas 5-6 ya. Saya clear dulu all drawings. Oke. Ada berapa 3/7 di bilangan 14. Oh, sorry. Sorry. Bukan 15 maksud saya. Ada berapa 3/7 di bilangan 15? Enam. 6? Maaf, Pak, tapi kalau salah 35, Pak. Ya. Ada yang jawab 35 ya? Dapat dari mana 35 tadi? Dapat dari mana? Saya ngiranya 3/7 dikali 35 itu hasilnya 15, Pak. Oh, oke. Ya, oke. Saya untuk menuntun kita saya bisa begini nih. Ada berapa 2 di dalam 10? Di dalam bilangan 10 ada berapa 2? 5 ya? Benar. 5. Mas. Ya, 10 bagi 2 itu, benar ya? Nah, sekarang saya bertanya, ada berapa 1/2 di dalam 10? 20. 20. Dapat dari mana 20? Dibagi. Kali 20 dibagi 1/2. 20. Jadi ada 21/2, 20 biji 1/2 atau 20 buah 1/2 di dalam 10. Nah, sekarang ada berapa 3/7 di dalam bilangan 15? Berarti jawabannya 15 dibagi 3/7. Ya. Jadi berarti 15 kali 7/3. 15 bagi 3, 5. 5 kali 7, 35. Jadi 35 jawaban yang benar. Oke. Oke. Nggak perlu tepat ya, tapi begini, ada berapa 3/4 di dalam 10? Ada berapa 3/4 di dalam 10?
13. Ya, sama. Jawabannya 10 dibagi 3/4. Sama dengan 10 kali 4/3. Jadi ini 40/3. Sorry, saya salah. Per 3. Ini 13. Sisa 1 ya. Ada 13, sisa 1 toh? Berarti cuma ada 13. 13 ada 13 buah 3/4 ya. Sisanya ini nggak dipakai ya. Jadi misalnya gini, pertanyaan seperti gini, ada berapa 3 di 13? Kita lihat, kan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Jadi 4 toh? 4 sisa 1. Empat Iya, sisa 1. 4 Berarti sisa 1. tiganya ada Tiganya ada 4. ada 4. Jadi ada berapa 3 di 13? Ada 3. Ya. Oke. Oke. Sekarang saya mau buat soal yang lebih rumit lagi ya. Boleh? Boleh. Oke. Saya punya satu gelas. Gelas ya. Dia terisi setengah. Terisi setengah. Ya. Setengah. Kemudian setelah ditambahkan 300 mililiter, gelas itu terisi 3/4 bagian. 1.200. Ya. Tadinya setengah gelas. Gelasnya gede nih ya. Setelah ditambah 300 mili, gelas itu terisi 3/4 bagiannya. Pertanyaannya, berapa kapasitas atau isi gelas itu bila penuh? 1.200. 1,200. Dalam 200 mililiter. mililiter. 100. 200 2 liter. 200 mililiter. 400 mililiter. 1.200 mililiter. 1.200. Berapa? 400. Ada yang jawab cepat ya. 1.200. Siapa yang jawab tadi 1.200? 1.200. Siapa yang jawab 1.200 tadi? Cepet banget ya. Banyak. Banyak. Tahu dari mana 1.200? 1.200. Karena 300 mililiter itu 1/4. Jadi kalau Betul 4/4 sekali. itu 300 kali 4. Betul sekali. Jadi 3/4 bagian tadi kan setengah bagian toh. Setengah menjadi 3/4. Berarti itu jadi bertambah
Dari setengah menjadi 3/4 itu bertambah 1/4. Betul ya? 1/4 bagian. Nah, 1/4 bagian itu ternyata adalah 300 ml. Ya. Berarti dikali 4 saja di sini jadi 1 bagian atau 1 gelas penuh. Itu dikali 4, 1200 ml. Boleh juga, bagus sekali itu. Bagus banget. Bagus banget, ya. Oke. Ini lagi ya. Saya mau kasih soal yang lebih rumit. Ada yang tahu enggak? 9 pangkat berapa sama dengan 81? 2. Pangkat 2. 2. 9 pangkat berapa sama dengan 27? 3. Salah. Min 3. Per 3. Hah? Setengah. 1/3. 3. Kalau 9 pangkat setengah itu sama dengan 3. 9 pangkat berapa sama dengan 27? 1/3. 4. Ada yang bilang 1/3. Ada. Belum benar. Belum benar. BB. 3/2. Ah, benar. 3/2. Benar. Itu SD apa Arin ya? SDK Sang Timur Malang. Waduh. Di sekolah sudah ajar nih Arin atau bagaimana? Diajari ibu. Oh, diajari ibu. Mantap, mantap sekali ya. Jadi gini ya. Ini memang kalau mau ikut olimpiade atau OSN, memang hal begini belum diajar di sekolah, tapi harusnya bisa ya. Harus bisa supaya lebih mudah mengikuti KSN atau OSN atau lomba yang lainnya. Perhatikan ini. Misalnya 3 pangkat 2 dikali 3, saya ambil lainnya contoh. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Ya. Itu sama dengan 5 kali 5. 5 pangkat 2 kan 5 kali 5. 5 pangkat 1, 5. Ternyata ini sama dengan 5 pangkat 3. Ya. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 misalnya. Kita lihat 5 kali 5 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 4 ini ya. Ini 5 pangkat 2 ini. Jadi 5 pangkat 6. Nah terlihat ini sama dengan 5 pangkat 2 tambah 4 sama dengan 5 pangkat 6. Jadi harus tahu tuh nanti hukum pangkat, misalnya 2 pangkat 1000 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 1000 ditambah 3. Jadi 2 pangkat 1003. Gitu ya. Mesti tahu ya. Juga misalnya 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu artinya 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Dan berarti ini 5 pangkat 2 tambah 2 ya. Kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 5 pangkat 6. Jadi terlihat 5 pangkat 2 semuanya pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 6. Dan 6 ini didapat dari 2 kali 3. Ya. Jadi 5 pangkat 2 dipangkatkan 10, nanti 5 pangkat 20. 20-nya 2 kali 10. Ya.
Nah, jadi tadi 3 pangkat berapa? 9 pangkat berapa sama dengan 27. Katakanlah yang titik-titik ini kita sebut apa ya? Y. 9 pangkat Y sama dengan 27. Nah, 27 kita boleh buat juga sebagai 3 pangkat 3. Ya, jadi ini 3 pangkat 3. Sedangkan 9 itu 3 pangkat 2. Dipangkatkan Y. Nah, dikali ini, seperti 2 kali 3, 6, berarti ini 3 pangkat 2Y sama dengan 3 pangkat 3. Nah, 3 di bawah sudah sama. Berarti 2Y di atas mesti sama dengan 3. Jadi 2Y atau 2 kali Y sama dengan 3. Dan Y-nya adalah 3/2. Ini memang pelajaran SMP ya. Tapi memang kalau mau ikut OSN, memang mesti bisa. Ya, mesti bisa. Pangkat ini mesti, harap mesti tahu ya. Kalau mau ikut Olimpiade, pelajaran SMP itu pangkat-pangkat aljabar sudah harus bisa. Ya. Oke, sekarang saya punya ini, satu terakhir ya. A ditambah B sama dengan 5/4. A dikurang B sama dengan 3/4. Berapa nilai 10 kali A? 10. 10. Ah, kok cepat sekali ya? A-nya 1 ya. Cepat sekali ya. Berapa? Andrew dapat, Andrew? Siapa yang jawab tadi? Saya, Pak. Fidela Fidela, dapat Pak. berapa? 10, Pak. Yang tadi, Pak. Tahu dari mana 10? Kalau A tambah B sama dengan 5/4, berarti 1 ditambah 1/4. Kan 1 Oke. kurang 1/4, 3/4 juga. Oh benar, bagus sekali. Very good. Fidela ya. Wow. Awesome. Very good. Oke. Ini yang terakhir ya. Saya mau kasih soal. Nah. Setelah dinaikkan 30%, harga kemeja menjadi 195. Mahal banget nih. Ini kemeja mahal banget ya. Oh, enggak lah. 195.000. Setelah dinaikkan 30%, harga kemeja menjadi 195.000. Berapa harga sebelum naik? Harga semula 150.000. sebelum naik. Berapa? 150.000. 150.000. 50.000. Cepat sekali ya. Siapa yang jawab tadi? Piko ya? Andrew? Itu siapa? Bertiga kayaknya. Waduh, cepat sekali. Wah, apa ini? Sudah 150.000, ngasal. Ya. 150.000
ribu ya, atau K, 150K. Ya. Kalau mau pakai aljabarnya gini ya. Misalkan harga aslinya H. H ditambah 30% kali H atau 30% H itu sama dengan 195.000. Ini pakai aljabarnya ya, yang termudah. Jadi H itu 1H ya. Saya bilang 1H ditambah 30% H sama dengan 195. Jadi 30% kan kita tahu 30% itu 30/100 itu sama dengan 3/10. Jadi 1 tambah 3/10 berarti 13/10H dia akan menjadi 195.000. Nah, kita mau cari H berarti 13/10 H ini dikalikan, kita mau cari H ya. Kita mau cari H, sedangkan masih ada 13/10. Maka saya mau hilangkan 13/10 dengan saya mengalikan 10/13. Dikali kebalikannya. Supaya dia menjadi 1. 10 bagi 10 1, 13 bagi 13 1. Ya. Tinggal 1. Jadi saya hilangkan 13/10 dengan mengalikannya dengan 10/13. Tapi ini tidak boleh dilakukan begitu saja. Karena ruas kiri kita kalikan dengan 10/13, maka ruas kanan yaitu 195.000 kita kalikan juga dengan 10/13. Ya. Nah, 10/13 kali 13/10 itu 1 kali H sisa H. H-nya adalah 10/13 kali 195.000. 195.000 dibagi 13 itu adalah 195 bagi 13 itu adalah 15 ya. Jadi ini 10 kali 15.000 ya 150.000. Itu hanya. Oke. Saya kira gitu dulu ya persiapan kita malam ini supaya nggak terlalu lama. Di sekolah sudah libur belum? Sudah. Udah, Belum, Sudah ya? Pak. Andrew Wijaya mau naik kelas 4 ya? Naik kelas 5 ya? Iya, Naik Pak. kelas 5 ya? Andrew sudah ditunjuk itu mewakili sekolah belum untuk apa? KSN? Sudah. Andrew Wijaya ya? Sudah ikut di Tomohon? KSN, OSN? Sudah. Lolos enggak ke provinsi? Belum ada hasil. Oh, belum ada hasil. Oke. Luar biasa. Oke. Ya, jadi terima kasih untuk partisipasinya pada malam ini. Terima kasih. Saya juga senang sudah berbagi. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi persiapan hari Sabtu. Dan nanti Ibu Seska lanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih semua untuk kehadiran, terima kasih untuk perhatiannya, sudah untuk jawaban-jawabannya juga. Kadang kami tidak terduga ya, tapi kita bersyukur untuk itu, senang dengan ketemu dengan adik-adik semua. Sampai jumpa nanti hari Sabtu ya, tanggal 25. Jangan lupa ada technical meeting juga. Nah. Ya. Oke, thank you. See you on Saturday. Jaga Terima kesehatan ya, kasih, minum Bu. banyak, minum air Terima putih. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Pak. Makasih. Makasih. Makasih, Pak. Makasih. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Makasih.